pembelajaran ini untuk tes UKIN tanggal 17 November tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai dulu pensilnya. Dipakai dulu. Tadi sudah cuci tangan? Sudah. Dan seperti itu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Rangga. Iya, kenapa Rangga? Sakit ya. Kita doakan agar cepat sembuh. Untuk mengawali pembelajaran, kita awali doa dulu. Siapa yang memimpin doa? Oh, ikhlas. Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Membaca Asmaul Husna dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz. Menambah semangat belajar hari ini, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang akan ke depan memberi apa? 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, Berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ingat pelajaran yang kemarin kita sudah belajar tentang pahlawan siapa? Sultan. Yang kemarin pahlawan siapa? Pahlawan Diponegoro. Dari mana asalnya pahlawan Diponegoro? Jawa. Iya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pahlawan yang lain yang ada di Indonesia. Ya. Perjuangan para pahlawan ini memberikan kita motivasi untuk apa? Untuk rajin belajar. Mengapa kita harus rajin belajar? Untuk mencapai cita-cita. Nah, hari ini kita belajar yang bersungguh-sungguh agar cita-cita dapat tercapai. Sekarang coba kalian buka bukunya halaman 53 yang akan kita pelajari ya. Kita baca dulu. Banyak-banyaklah membaca karena apa? Buku adalah jendela dunia pintar. Dibaca bersama-sama. Sultan Hasanuddin. Pahlawan kebanggaanku, pembelajaran yang pertama, yang satu ya. Kompetensi dasar, yaitu pembelajaran yang akan kita capai. Duduk yang bagus. Nah, ya. Yang pertama, membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Yang kedua, mengidentifikasi kerajaan Hindu, Buddha atau Islam di lingkungan daerah setempat, serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama dengan teks bacaan, nanti anak-anak mampu
membandingkan hal yang sudah diketahui dengan hal yang belum diketahui. Yang kedua, dengan diskusi, ya. Nanti anak-anak diskusi. Dengan diskusi, anak-anak mampu menyajikan data peninggalan sejarah kerajaan Islam dalam bentuk tabel. Yang ketiga, nanti anak-anak melakukan percobaan, ya, melakukan percobaan membuat sandi dengan bantuan cermin atau kaca yang berkaitan dengan sifat cahaya dengan benar. Materinya yang pertama teks non fiksi. Kemarin kita sudah belajar tentang teks non fiksi. Yang kedua, peninggalan sejarah Islam kerajaan Gorontalo. Yang ketiga adalah cahaya. Teks non fiksi, ya. Apa itu teks non fiksi? Apa teks non fiksi? Yang nyata. Iya, yang nyata, yang asli. Iya, teks atau karangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin contohnya yang di teks Pangeran Diponegoro. Yang kedua, peninggalan sejarah Islam kerajaan Gorontalo. Kemudian cahaya. Nah, ini. Siapakah dia? Ada yang kenalan? Iya, dia adalah Sultan Hasanuddin. Tadi sudah. Tugas anak-anak nanti mencari informasi tentang Sultan Hasanuddin. Di situ sudah ada 5W. Apa itu 5W? Yang pertama yaitu who, bacanya who. Siapa tokoh yang ada di dalam gambar. Yang kedua yaitu where, di mana tempat tinggalnya atau di mana ia berjuang. Yang ketiga adalah what, apa yang terjadi. Yang keempat adalah when, kapan terjadinya. Yang kelima adalah why, mengapa. Nah, tugas anak-anak sekarang ya mencari 5W ini. Kamu tulis di bukumu. Kamu cari informasinya berdasarkan 5 kata ini ya. Bisa melihat atau membuka di teks yang kamu baca tadi. Budina beri waktu 10 menit cukup ya? Ya, coba ya. Nanti ada yang masuk ya? Ya, tapi sudah. Sudah selesai? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Nah, dari 5 pertanyaan ini ya, ada tidak jawabannya di bukumu? Ada. Coba sekarang dari 5 pertanyaan ini Budina minta ada yang membantu menjawab. Siapa? Tokoh di situ? Sultan Hasanuddin. Di mana? Di Gorontalo. Buat apa? Nah, orang. Nah, ia adalah Sultan Hasanuddin. Di mana? Di Gorontalo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kapan? Apa yang terjadi? Orang Makassar melawan VOC. Rempah-rempahnya tidak dikuasai oleh Belanda. Ya. Kalau kamu menanam lombok, lalu
hasil panennya itu diminta oleh orang lain, dirampas oleh orang lain, boleh tidak? Tidak. Sama Sultan Hasanuddin juga tidak memperbolehkan jika hasil rempah-rempah dari rakyatnya dikuasai secara paksa oleh Belanda. Karena itu maka akhirnya Sultan Hasanuddin melawan. Siapa yang dilawan? Belanda. Belanda itu kemudian menggunakan politiknya agar bisa memenangkan menguasai Makassar dengan politik apa itu? Memecah belah rakyat. Ya, memecah belah rakyat. Apa itu? Bahasa Belandanya apa itu? Divide et impera, yaitu memecah belah rakyat. Nah, pada saat berperang itu banyak sekali bangunan-bangunan yang didirikan. Bangunan apa saja yang didirikan? Coba Mas Ardan, dibacakan Mas Ardan. Benteng apa? Benteng apa? Benteng Rotterdam. Lalu? Masjid Benteng Sombe Apu ini dulunya adalah tempat di mana pusat perdagangan rempah-rempah di Makassar terjadi. Jadi banyak sekali orang yang dari Asia, Eropa yang datang ke sini untuk membeli rempah-rempah. Belanda tadinya juga sama, datang untuk membeli rempah-rempah. Nah, sekarang anak-anak, Bu Dina beri tugas kalian kerjakan sendiri. Tadi kalian sudah melihat di PowerPoint, juga sudah membaca di teks non fiksi, yaitu yang pertama mencari informasi tentang Sultan Hasanuddin. Tadi yang pertama tadi juga sudah ada ya, informasi tentang Sultan Hasanuddin. Yang kedua yaitu kamu tulis informasi tentang Sultan Hasanuddin dan peninggalan sejarahnya. Yang nomor 2 yang ini jangan ditulis dulu. Jadi kalian kerjakan yang ini kosongi dulu. Jelas ya? Setelah selesai, nanti baru kalian diskusikan dengan teman sebangkumu mana informasi yang belum ada. Bu Dina beri waktu 10 menit untuk mencari 2 informasi ini. Bu Eris bisa. Dikerjakan sendiri ya. Sudah? Sudah. Kalau sudah dapat informasinya? Sudah ditulis? Nah, kalau sudah, sekarang kalian dengan teman sebangkumu, kamu lihat apakah informasimu sama dengan teman sebangkumu. Jika ada yang belum sama, kamu tulis di sini. Misalnya, contohnya, oh tadi tempatnya Mbak Siva belum ditulis saudara yang memerangi, yang
yang ikut melawan Sultan Hasanuddin. Ternyata punyanya Mbak Vika sudah ada. Jadi itu ditulis di mana? Ditulis yang biru, betul. Informasi yang belum ada di tempatmu, tetapi ada di temanmu, kamu tulis di tempat yang biru. Jelas? Ya, karena hanya menulis informasi saja, Bu Dina beri waktu 3 menit, cukup. Sudah selesai? Sudah. Bu Dina minta tolong ke depan membacakan berdua. Siapa yang akan ke depan? Sultan Hasanuddin, coba dibaca. Hasanuddin, raja dari kerajaan Islam Kuwait Al-Makassar, Sulawesi Selatan. Sultan Hasanuddin benar arif dan bijaksana. Cukup. Kemudian peninggalan. Apa yang belum kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Oh iya, bagus. Ada yang lain? Ya, Pangeran Diponegoro, kemudian Sultan Hasanuddin. Mereka berperang dengan senjata yang sederhana. Untuk berkomunikasi itu tidak ada handphone, tidak ada telepon, tetapi mereka di halaman 56. Nah, kalian lihat gambarnya. Sudah? Mereka tidak menggunakan alat yang canggih, tetapi menggunakan sandi-sandi yang memanfaatkan kekayaan alam. Sandi yang mereka lakukan yaitu menggunakan alat yang sederhana yang kalian bawa nanti untuk percobaan. Menggunakan apa? Kaca. Lalu menggunakan senter. Iya. Nah, alat-alat yang kalian bawa, sandi-sandi itu menggunakan sifat-sifat cahaya. Untuk itu kita akan belajar sifat-sifat cahaya dulu sebelum nanti kalian membuat sandi dari cermin. Perhatikan percobaan di sini. Kalian lihat, karena ada apa? Cahaya. Coba perhatikan sifat cahaya. Bu Dina membawa apa ini? Gelas. Bu Dina akan memberikan benda di dalamnya. Terlihat tidak? Terlihat. Misalnya bendanya di belakang gelas. Terlihat tidak? Bu Dina center. Terlihat tidak cahayanya di sana? Cahayanya terlihat di mana? Di pulpennya ini. Ini membuktikan yaitu bahwa cahaya yang keras menembus benda yang tinggi. iya. Cahaya bisa menembus benda bening. Sekarang kita coba yang kedua. Tadi yang bening, sekarang yang tidak bening. Buku. Kemudian di sini pulpennya. Mbak Eka yang sebelah sana diperhatikan. Cahaya yang menembus tidak? Tidak. Kalau di tempat bening tadi? Menembus. Ini sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya, yaitu pertama dibaca bersama-sama. Terus kedua. Lalu coba perhatikan anak-anak, kalian keluarkan alatnya yang untuk praktek. Kalian berdiskusi yang pertama yaitu mencari sifat cahaya, ya. Mencari sifat-sifat cahaya. Yang kedua, jadi diskusinya yang kedua nanti anak-anak mencari sandi, ya, membuat sandi yang kalian ketahui bersama teman sebangkunya saja. Ya, apa itu sandi? Tahu tak?
Apa sandi? Kode. Kode yang hanya diketahui oleh orang-orang tertentu. Nah, misalnya Budina ini berpasangan dengan Fauzi, berdiskusi dengan Fauzi ya. Budina memberi kode yang hanya diketahui oleh Fauzi. Bisikin. Coba perhatikan, kelihatan tidak? Kelihatan. Perhatikan, Budina akan menunjukkan saundi yang tadi Budina bisikan pada Fauzi. 1, 2, 3. Kira-kira apa ya arti sandinya? Tidak tahu. Yang tahu Fauzi. Apa Fauzi? Jongkok. Berarti Fauzi harus? Nah, begitu. Jelas ya? Ya, cukup. Terima kasih. Nanti kalian membuat 2 sandi saja. Ya. Dengan pasangannya membuat 2 sandi saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak bisa? Nanti kalian kerjakan diskusi ini di lembar diskusi yang sudah Budina bagikan. Yang lain belum mencoba. Ya, yang lain belum mencoba. Ayo, ikut berdiskusi. Nah, berarti nanti kalau sudah kerjakan di sini, terus cari dengan alat yang lain begitu ya. Yo, yang lain juga. Nah. Lama kamu? Ayo, kerjakan. Dengan ini. Nah. Ditulis di sini. Ayo Fauzi. Sudah? Ada yang belum? Sudah semua? Siapa yang akan ke depan? Depan? Oh ya, kelompoknya Iqbal dulu. Yo, ke depan. Dibacakan hasilnya. Ikhlas, ke depan, ikut ke depan. Ikhlas yang menuliskan. Di mana Iqbal? Coba perhatikan, Iqbal yang membaca, Ikhlas yang menuliskan jawabannya. Nanti teman-teman yang di jawabannya Ikhlas dan Iqbal belum ada, boleh menambahi. Yuk, nomor 1. Diskusi berpadu. Tulislah alat dan bahan yang kalian gunakan untuk percobaan. Ya, ditulis alat dan bahan tadi yang dikerjakan Iqbal sama Ikhlas apa saja. Apakah sandi kalian yang gunakan kelompok mereka? Apakah arti dari sandi yang kalian buat? Tulis. Dibacakan satu kali. Tulis. Segitiga. Oh, segitiga lari. Ya, sudah cukup. Tidak yakin? Pensil, betul. Nah, yang kedua, sifat cahaya punya kelompoknya Iqbal merambat lurus. Kemudian yang kedua bisa tembus benang bening, benda bening. Ada yang lain? Tidak bisa terlihat. Oh, tidak bisa menembus benda yang gelap. Kira-kira benar atau tidak? Benar, tidak bisa menembus benda yang gelap. Sudah merencanakan sandi yang akan kalian kerjakan dengan nanti kalian praktekkan di luar ya dengan tertib. 2 anak nanti mempraktekkan dengan pasangannya, yang lain memperhatikan. Nanti bergantian kalian mempraktekkan sandi yang sudah dirancang. Jelas? Ya, nanti yang akan mempraktekkan Budina beri gilirannya. Yang pertama kelompoknya Nila, lalu Dila, yang ketiga Fauzi, 6 Pika. Jelas ya? Sekarang boleh keluar.
Ayo kita. Kalian perhatikan bentuknya, ya. Bentuknya sandi yang dibuat kelompoknya Novan. Kemudian kalian perhatikan apa yang harus dilakukan oleh Fauzi. Jelas ya? Yuk, Novan. Putaran 2. Tari. Ya, terus sandi yang kedua. Keempat. Yuk, lihat. Putaran 4. Jangan rekam situ. Bunyi. Ya, udah. Coba bersembunyi. Pada saat bersembunyi karena sandinya apa? Sandinya 4, berkeliling 4. Pada saat lari 2. Sudah? Tapi pada saat di luar ya, ada temanmu yang membuat sandi, yaitu dengan cara melingkarkan kacanya, pantulan kacanya 4 kali. Artinya apa tadi? Sembunyi. Kalau 2 kali? Lari. Ada juga tadi dia harus berjongkok. Kalau membuat cahayanya pantulannya lurus, tadi bolak-balik, artinya dia harus berlari. Jadi macam-macam sekali sandinya yang hanya diketahui oleh anak-anak sendiri. Nah, anak-anak, sekarang kalian mengerjakan tugas evaluasi. Ada 10 soal, ya. Nanti Budina beri waktu 15 menit. Sesudah itu nanti dikoreksi. Soalnya jelas gak? Jelas. Ya, kalian salin di buku tulismu. Sudah selesai? Sudah. Ya. Kita tukarkan dengan teman sebantunya. Nomor 1. Mengapa teks Sultan Hasanuddin termasuk dalam teks non-fiksi? Karena ceritanya nyata. Benar. Ada yang lain? Ya, apa Iqbal? Karena terjadi di kehidupan sehari-hari. Boleh tidak? Boleh. Nyata dengan terjadi di kehidupan sehari-hari itu sama. Yang kedua, mengapa Sultan Hasanuddin mendapat julukan ayam jantan dari timur? Berani. Apa lagi? Iya, kegigihannya dalam melawan Belanda. Senang tidak? Anak-anak senang tidak? Senang. Hari ini apa saja yang kalian pelajari? Tadi belajar apa? Teks non-fiksi. Apa lagi? Praktek membuat sandi, membuat cahaya. Gampang atau sulit? Gampang. Yang menurut kalian sudah dipahami yang mana? Novan, yang sudah dipahami yang mana? Membuat sandi sudah bisa, Mbak Tia? Membuat sandi. Yang belum bisa yang mana? Sudah bisa semua? Pintar, sudah bisa semua. Nah, pembelajaran besok kita pada pembelajaran matematika nanti anak-anak membawa kertas lipat, penggaris, kemudian pensil. Besok kita akan belajar mempolakan kertas lipat melalui perpotongan garis yang membentuk sudut. Ya. Bawa buku kotaknya juga, ya. Pesan moral atau amanat pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar tentang pahlawan yang dengan gigihnya mempertahankan negaranya agar tetap makmur. Begitu juga dengan anak-anak. Bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Untuk itu, hargailah
jasa para pahlawan karena kalian belajar dengan cara apa? Belajar yang rajin. Iya, belajar yang rajin, berakhlak mulia. Contohnya berakhlak mulia apa saja? Saling menolong, berbuat jujur, apa lagi? Iya, disiplin. Nah, belajar rajin, bersikap jujur, berani, dan bertanggung jawab. Karena apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita sendiri, akan kita kembali ke diri kita juga. Nah, sudah kita akhiri pembelajaran hari ini, ya. Sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Siapa yang mau mimpin? Oh ya, seharusnya Mas Rangga ya, karena Rangga sakit yang menggantikan Nopal.